Salam, puji Tuhan, kita bersyukur, berdoa, memohon Bapa Yesus menyuruh firman-Nya datang, melaksanakan kehendak-Nya pada kita yang mengikuti Jum Grace Ministry saat ini, dari Dewan Musyawarah Ilahi, sehingga bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak yang jadi. Kehendak Bapa yang jadi seperti di surga. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, kami sangat bersukacita dan bersyukur pada malam yang indah ini Tuhan. Roh Kudus telah bekerja dengan leluasa dari awal Jum sehingga hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling telah mendoakan beberapa orang dari antara kami dengan karunia bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh dan menyampaikan jawaban-jawaban Tuhan bagi yang sakit, bagi yang dalam kesulitan apa saja, rohani, ekonomi, lahiriah, rumah tangga masing-masing sudah mendapat jawaban daripada-Mu. Dan kami rindu saat ini Tuhan, kami yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu Tuhan, kami mau firman-Mu Tuhan yang keluar dari mulut-Mu, dari Dewan Musyawarah Ilahi, yang datang melaksanakan kehendak-Mu pada kami semua, sehingga kami semua yang lapar dan haus akan kebenaran dipuaskan, sehingga timbul iman dari pendengaran akan firman-Mu, sehingga dengan iman yang daripada firman-Mu, kami nantikan dengan tekun, nubuatan janji penglihatan-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami masing-masing. Urapi kami semua yang ada di sini Tuhan, sehingga bukan hamba-Mu yang mengajarkan, tetapi pengurapan Bapa Yesus sesuai firman-Mu 1 Yohanes 2:27 yang mengajar kami semua, sehingga kami semua lebih mengerti daripada manusia mengajarkan kepada kami. Teguhkan pemberitaan firman ini dengan tanda-tanda mujizat penyataan kekuasaan oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Bapa Yesus Kristus kami mengucap syukur, siap menerima benih firman-Mu untuk kami tanam dan kami siram, sehingga Bapa memberi pertumbuhan 100 kali lipat dan kami memperhatikannya dengan seksama, maka damai sejahtera kami seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kami seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dalam nama Bapa Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan. Kita mengucap syukur atas pekerjaan Roh Kudus pada malam hari ini. Sesuai penglihatan tulisan 1 KOR 10.2 11 sampai 15 yang kita akan bacakan sama-sama, kita perhatikan dengan iman sehingga firman Allah yang melaksanakan kehendak Allah pada jemaat di Korintus pada waktu itu juga melaksanakan kehendak-Nya pada kita masing-masing, sehingga kita tetap teguh berdiri, kita terus hati-hati sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita dengarkan, perhatikan bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 11 mulai. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala.
Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Amin, amin, amin. Kita bersyukur pada malam hari ini pengurapan Bapak Yesus yang mengajar kita semua akan firman yang sudah kita bacakan, supaya dengan contoh-contoh yang dituliskan pada masa yang lalu, di mana kita hidup pada zaman akhir, supaya kita teguh berdiri, berhati-hati, dan tidak jatuh seperti mereka pada masa yang lalu. Kalau kita perhatikan, mereka jatuh pada masa yang lalu, di ayat yang ke-8, jatuh di dalam percabulan, sehingga dalam satu hari tewas 23.000 orang yang mati. Kalau dalam perang Hamas Israel belum sampai 10.000 yang tewas, ya. Tetapi pada waktu dosa percabulan terjadi, di mana Bileam sangat marah kepada orang Israel karena dia disuruh Balak untuk mengutuki Israel, tetapi malah Allah Israel menyuruh Bileam memberkati Israel, ya. Karena Bileam memberkati Israel, maka Balak menjadi marah. Kalau engkau tidak mau mengutuki mereka, jangan berkati mereka, ya. Luar biasa berkat yang disampaikan oleh Bileam saat itu sehingga Balak marah. Berkatnya adalah Israel adalah suatu bangsa seperti singa betina yang bangun dari tidurnya, seperti singa jantan yang berdiri, yang tidak akan berbaring sebelum memakan mangsanya dan meminum darah dari yang dibunuhnya. Itulah berkat yang disampaikan oleh Bileam untuk orang Israel. Sehingga Balak menjadi marah, sudah dikasih uang banyak, tidak mengutuki Israel, tapi malah memberkati Israel. Oleh sebab itu, Bileam memberikan usul saran kepada Balak, supaya orang Israel tidak disayang oleh Tuhan, dilakukan suatu operasi, ya, pengaruh menggoda supaya orang Israel jatuh ke dalam percabulan, sehingga tanpa harus mengutuki Israel, Allah Israel sendirilah yang akan menghukum orang Israel, sehingga tidak usah dikutuki, orang Israel sendiri akan dihantam atau dimatikan oleh Elohim mereka, ya. Jadi atas nasihat dan saran Bileam, lalu Balak itu melaksanakan apa yang disarankan, sehingga orang Israel jatuh dalam percabulan. Dalam satu hari tewas 23.000 orang, ya. Inilah kejatuhan orang Israel yang tadinya tidak dikutuk, ya, tadinya diberkati oleh Bileam, tetapi karena percabulan, walaupun sudah diberkati oleh Bileam, tapi karena percabulan orang Israel mengalami kutuk kematian. Dalam satu hari tewas 23.000 orang. Itulah kejatuhan daripada orang Israel yang pertama. Mereka tadinya diberkati luar biasa oleh Bileam, tapi karena mereka melakukan dosa percabulan, mereka mengalami kutuk kematian, 23.000 orang mati. Selanjutnya, kejatuhan yang kedua ditulis dalam ayat 9, mereka mencobai Tuhan, ya. Tidak disebutkan mencobai Tuhan bagaimana, tapi intinya tidak percaya kepada Tuhan, tidak yakin bahwa Tuhan bisa membawa ke tanah perjanjian, sehingga mereka juga mati di pagut ular. Di situ mereka jatuh dalam pencobaan, tidak percaya kepada Tuhan, malah mencobai Tuhan, sehingga mereka di pagut ular. Dan kejatuhan yang ketiga adalah ayat 10, ada persungut-sungutan, ya, di mana mereka bersungut-sungut, tidak ada daging, ya, tidak ada bawang pre, tidak ada bumbu-bumbu masak seperti di Mesir, hanya makan mana terus-menerus dengan persungutan mereka, sehingga mereka juga dibinasakan oleh
malaikat maut, ya. Oleh sebab itu pada saat ini kita yang sudah mengikuti Jum Grace Ministry ini, kita sudah menyangka bahwa kita teguh berdiri karena kita dikuatkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Seringkali dalam puji-pujian penyembahan Tuhan perlihatkan ada sudah menjadi kuat seperti Simpson menjadi gagah perkasa. Kalau kita sudah menjadi gagah perkasa, kita sudah menyangka teguh berdiri, firman Tuhan datang pada saat ini supaya kita berhati-hati supaya jangan jatuh, ya, supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Itu sudah dituliskan dalam Matius pasal 6 ayat 13, bagaimana Bapak Yesus Kristus menasihati kita supaya kita berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Matius 6 ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan yang punya kuasa, Tuhan punya kerajaan dan kemuliaan, Tuhan sanggup untuk mencegah kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajar kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk berjaga-jaga dan berdoa di Taman Getsemani. Dan saat Tuhan Yesus berjaga-jaga dan berdoa, Petrus dan kawan-kawannya tidak berjaga-jaga dan berdoa, sehingga Petrus juga jatuh di dalam pencobaan, walaupun dia sudah merasa teguh berdiri, dia sudah merasa kuat, sebagaimana yang ditulis dalam Matius 26 ayat 33, bagaimana deklarasi daripada Petrus bahwa dia merasa sudah teguh, kuat, tidak mungkin dia akan menyangkal Tuhan. Sesuai dalam Matius 26 ayat 33, inilah yang dikatakan Petrus. Petrus menjawab Bapak Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Inilah Petrus yang menyangka dia bisa teguh berdiri, sudah kokoh, tidak mungkin menyangkal Tuhan, tetapi dia hanya ngomong besar saja. Dia hanya berkoar-koar saja tanpa berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus berjaga-jaga dan berdoa 1 jam, Petrus dan kawan-kawan tidur, ya. Jadi dia berharap tidak akan menyangkal Tuhan, tapi tanpa berjaga-jaga dan berdoa, sehingga Petrus pun jatuh ke dalam pencobaan, sehingga dia telah tega menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi kita pun saat ini, kalau kita sudah kuat dalam kuat kuasa Roh Kudus, kita sudah penuh dengan Roh Kudus, kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Jangan kita mengira sudah punya karunia Roh Kudus, sudah diperlihatkan Tuhan oleh Ibu Wang Mengling, sudah seperti Simpson yang gagah perkasa. Tapi kalau kita periode selanjutnya tidak berjaga-jaga dan berdoa seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kita juga bisa jatuh seperti Petrus yang akhirnya menyangkal Tuhan Yesus yang ketiga kalinya sebelum ayam berkokok. Inilah yang dialami oleh Petrus. Demikian juga setelah Petrus melayani di Roma, dia juga sudah kuat dalam kuat kuasa Tuhan. Dia juga tidak mau sebagai gembala upahan. Dia mau melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Tetapi saat dia melarikan diri, mau keluar dari perbatasan Roma, seolah-olah sebagai gembala upahan, dia melihat Tuhan Yesus masuk ke kota Roma, dan dia bertanya kepada Bapak Yesus saat itu, yang ditulis dengan terkenal, Quo Vadis Domini, mau kemana engkau Tuhan? Dan di situ Yesus menjawab, mau ke Roma untuk disalibkan bersama-sama dengan anak-anakku. Artinya Tuhan Yesus
mau juga rela menderita bersama anak-anaknya yang menderita di Roma. Akhirnya Petrus batal menjadi gembala upahan, dia kembali ke Roma, rela kehilangan nyawanya untuk domba-domba yang dilayani dengan minta disalibkan kepala ke bawah, karena dia tidak sama dengan Mesias yang disalibkan kepala di atas. Inilah Rasul Petrus yang akhir hidupnya dia tetap kuat dalam kuasa Tuhan, tidak melarikan diri sebagai gembala upahan, meninggalkan Roma. Kita juga pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita yang sudah dikuatkan dalam kuasa Tuhan. Saya juga bersyukur Tuhan mengingatkan saya pada waktu didoakan Ibu Ong Ling Ling, di mana saya dalam keadaan yang tidak kuat, yaitu memakai sandal jepit, ya, sehingga tertembus kaki saya oleh beling di tanah pekuburan. Di situ saya terus berdoa. Setelah mendapat penglihatan itu saya merasa bersedih hati. Kenapa kok saya tidak kuat dengan selengkap senjata Allah, dengan kasut Tuhan, jubah Tuhan, kok hanya pakai sandal jepit sehingga bisa tertembus beling, bahkan kaki saya menjadi bengkak besar seperti dalam penglihatan. Nah, di dalam pergumulan saya itu tiba-tiba dapat WA dari Ibu Ong Ling Ling untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya bersyukur, saya lagi kepikiran soal diri saya yang tidak berbenah diri, yang tidak siap memakai kasut Tuhan, malah pakai sandal jepit, kok malah disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman. Dengan demikian saya juga sadar saya mau ganti sandal jepit itu dengan kasut kerelaan untuk beritakan Injil damai sejahtera, sehingga saya juga siap menyampaikan firman saat ini. Kalau saya menyampaikan firman tanpa memakai kasut kerelaan untuk beritakan Injil damai sejahtera, hanya pakai sandal jepit saja, tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saat saya bergumul untuk menggantikan sandal jepit itu dengan kasut Tuhan, ternyata Tuhan menugaskan saya menyampaikan firman pada malam hari ini. Sehingga hati saya terhibur, saya sudah ganti sandal jepit itu biar kaki saya tidak terkena beling itu. Dengan menyampaikan firman Tuhan saat ini, dengan kasut Tuhan, tentu kaki saya tidak tertembus beling itu. Dan saya bersyukur sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kepada saya, di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus Kristus itu diberitakan juga, ya. Sampai sekarang ini seringkali saya mendengar firman Tuhan disampaikan, tapi tidak dilampirkan dengan perbuatan perempuan yang mengurapi Yesus, ya. Karena justru Tuhan mengingatkan di dalam ayat Alkitab, di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan perempuan ini juga diberitakan. Jadi malam ini juga saya bersyukur. Kenapa perempuan itu bisa mengurapi Yesus, ya? Tidak ada jadwal untuk mengurapi Yesus pada saat itu, tapi pasti dia memakai kasut Tuhan sehingga ada kerinduan di hatinya. Kalau saya ketemu Yesus, saya ingin mengurapi dia. Tidak pernah ada satupun rasul-rasul yang punya rencana niat untuk mengurapi Yesus. Tapi perempuan ini yang bukan murid Tuhan, dia memakai kasut Tuhan. Dari rumahnya ada kerinduan, kalau saya ketemu Yesus, saya menuangkan minyak di kepalanya dan mengurapi dia. Sehingga perempuan ini juga dimarahi oleh murid-murid. Kenapa minyak yang mahal itu dipakai untuk menuang di atas kepala Yesus, ya. Jadi inilah orang yang dipersalahkan oleh murid-murid Tuhan, senior-senior rohani yang dekat Tuhan, tapi tidak bijaksana, sok mempersalahkan. Mereka menghakimi wanita ini karena dia memboroskan, memberikan banyak sekali untuk untuk mengurapi Yesus. Sangat mahal harga minyak itu. Kalau dijual untuk aksi sosial, lebih bisa banyak menolong orang. Tetapi Tuhan Yesus membela wanita ini. Tuhan Yesus mengatakan, di mana saja Injil diberitakan, apa yang diperbuat wanita ini
juga diberitakan untuk mengingat akan dia, walaupun tidak tahu siapa nama wanita itu, tapi di dalam kerajaan sorga nama wanita itu tercatat. Dan hari ini juga saya beritakan apa yang wanita itu lakukan. Mengapa dia bisa melakukannya? Karena dia memakai kasutnya Tuhan, sehingga dia tidak melangkah menurut maunya sendiri, tapi dia melangkah menurut kehendak Tuhan, yaitu mau mengurapi Bapa Yesus Kristus, walaupun minyaknya sangat mahal. Jadi kita bersyukur pada saat ini kita bisa memakai kasut Tuhan, jubah Tuhan, agar kita terus berjalan menurut di dalam koridor Tuhan, menurut kehendak-Nya, dengan kekudusan dan kebenarannya, sebagaimana yang Roh Kudus inginkan untuk kita masing-masing, seperti yang Roh Kudus lakukan untuk Rasul Paulus dan Barnabas, di mana kita baca dalam Kisah 13 ayat 2, bagaimana Roh Kudus minta, khususkan Barnabas dan Saulus bagiku. Malam hari ini juga Roh Kudus mengkhususkan kita semua untuk tugas masing-masing. Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Inilah yang Roh Kudus inginkan juga pada malam hari ini. Roh Kudus mau mengkhususkan kita masing-masing, mengkhususkan diri kita, mengkhususkan suami kita, mengkhususkan istri kita, anak-anak, mertua, menantu kita, untuk tugas yang Roh Kudus tentukan untuk masing-masing, sehingga lewat doa dan puasa masing-masing bisa melaksanakan tugas sebagaimana Saulus dan Barnabas bisa melaksanakan tugas setelah dikhususkan oleh Roh Kudus, didoakan, diutus, mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik sampai suatu saat iblis mendapat kesempatan untuk mengadu domba Saulus dan Barnabas. Apa yang terjadi pada waktu itu, di mana Saulus ini atau Paulus sudah tidak senang dengan Yohanes atau yang disebut Markus. Itu mereka melayani Tuhan bersama-sama, Saulus, Barnabas dan Markus ini, tetapi di Pamfilia dalam Kisah 15 ayat 38 sampai 40 kita baca bagaimana terjadi perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas gara-gara kejadian di Pamfilia. Kisah 15 ayat 38 sampai 40. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Inilah suatu terjadi perselisihan yang tajam. Walaupun tadi dua-duanya dikhususkan oleh Rohul Kudus untuk melayani Tuhan bahu-membahu, demikian kita juga sudah dikhususkan Roh Kudus untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam Zoom Grace Ministry ini. Jangan sampai terjadi perselisihan yang tajam di antara kita sehingga terjadi perpecahan seperti Saulus dan Barnabas ini. Ya, luar biasa. Walaupun tadi melayani dengan baik, ternyata Barnabas berpisah dengan Paulus karena dia lebih mendukung Markus atau Yohanes itu. Tapi ini adalah maksud Tuhan, karena selanjutnya dalam pelayanan Paulus memilih Silas. Ternyata Silas ini yang siap tahan bantingan, ya. Seandainya Paulus membawa Barnabas dan Markus lalu terjadi masalah di penjara Filipi, tentu Silas dan Barnabas dan Markus tidak siap. Tetapi karena ada perpecahan yang tajam, perselisihan yang tajam, Paulus memilih Silas. Ternyata Silas inilah yang siap
melayani sampai di penjara Filipi. Saat Paulus dan Silas di penjara Filipi, Silas tidak kecewa seperti Markus meninggalkan mereka dalam meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Silas menerima kenyataan, rela di penjara bersama Paulus, memuji menyembah Tuhan di penjara sampai terjadi sendi-sendi penjara menjadi terlepas, berantai-rantai terlepas karena ada gempa bumi saat Paulus dan Silas memuji menyembah Tuhan di penjara Filipi. Ini luar biasa. Terjadi penggabungan Paulus dan Silas setelah Paulus berpisah dengan Barnabas. Kita juga mungkin ada perpisahan-perpisahan dengan orang-orang tertentu seperti Paulus berpisah dengan Barnabas. Tuhan gantikan Barnabas dengan Silas yang luar biasa, yang bisa menemani di penjara sampai penjara terlepas semua belenggu-belenggu. Inilah Silas yang Tuhan siapkan setelah Paulus ditinggalkan oleh Barnabas. Kita juga jangan kecewa, sakit hati kalau ada orang-orang seperti Barnabas yang mau meninggalkan kita dalam Jum Grace Ministry ini. Tuhan mau menggantikan Silas-Silas yang lebih siap tahan banting untuk bersama kita mengangkat wadah Jum Grace Ministry ini sampai ke mancanegara. Saya bersyukur, saya mengingat kembali pesan Tuhan pada tanggal 18 Mei, di mana pesan singkat Ibu Ong Ling Ling sampaikan bahwa kita harus persiapkan hati, benahi hati, sehingga lidah-lidah api Roh Kudus itu semakin besar di atas kepala kita, di kepala seperti di kepala rasul-rasul yang bersama Bunda Maria menunggu selama 10 hari. Pada hari pertama setelah Yesus terangkat ke sorga, belum ada lidah-lidah api itu. Mereka bertekun sampai hari kedua, juga belum ada lidah-lidah api itu. Mereka bertekun sampai hari ketiga, sampai hari ke-9, belum ada lidah-lidah api itu. Tapi syukur puji Bapak Yesus, pada hari yang ke-10, lidah-lidah api itu turun di kepala para rasul itu. Sehingga Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Paulus, Petrus dan Yohanes dikhususkan oleh Roh Kudus untuk menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang Elok. Saat itu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Inilah persiapan hati dari para rasul dan Bunda Maria dan beberapa teman-teman yang menantikan persiapkan hati, benahi hati selama 10 hari sehingga Roh Kudus dicurahkan. Dan kita menantikan apa yang pesan Tuhan tanggal 18 Mei. Hari ini juga boleh terjadi sampai api Roh Kudus menyatu lebih besar menyala di Indonesia dan di China. Karena Tuhan perlihatkan lewat Ibu Ong Ling Ling tanggal 18 Mei itu api Roh Kudus menyala sangat besar di Indonesia dan di China. Kalau kita membenahi diri hati kita, mempersiapkan hati kita, berhati-hati, berwaspada sehingga kita tidak jatuh seperti Markus dan juga seperti Musa. Karena apa yang terjadi pada Musa, Musa mengalami kejatuhan sesuai dengan yang tertulis dalam Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Kita bacakan bagaimana kejatuhan Musa. Jangan kita sambil menantikan lidah-lidah api Roh Kudus besar di Indonesia dan Cina, jangan sampai kita jatuh seperti Musa. Dalam Mazmur 106 ayat 32 dan 33 yang akan saya bacakan. Mazmur 106 ya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Inilah Musa yang sudah mengalami karya-karya Tuhan yang luar biasa dari tulah-tulah di tanah Mesir, melewati laut Teberau, tapi gara-gara teledor dengan kata-katanya saja. Apa kata-kata Musa saat itu? Musa saat itu menghadapi orang-orang Israel yang bersungut-sungut karena tidak ada air untuk diminum. Sehingga Tuhan memberi perintah supaya Musa menyentuh bukit batu itu dengan tongkatnya sehingga keluar air. Tapi Musa tidak yakin apakah Tuhan mau melakukan mujizat karena sungut-sungut orang Israel ini. Sehingga Musa sambil melakukan satu drama, sambil memukul batu itu dengan bertanya kepada mereka,
Apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini sambil memukul bukit batu itu? Seandainya air tidak keluar, Musa tentu tidak dipersalahkan karena Musa hanya seolah-olah sedang bertanya. Tetapi Tuhan menjadi sangat marah karena kata-kata Musa itu, dan Tuhan tetap mengeluarkan air. Walaupun Musa tidak mengatakan, hai bangsa Israel, bersyukurlah saat ini Tuhan akan mengeluarkan air dari bukit batu ini sambil menyentuh bukit batu ini. Musa tidak mengatakan demikian. Sehingga Tuhan merasa kemuliaannya dinodai, sehingga Tuhan murka. Tuhan tidak izinkan Musa masuk ke tanah Kanaan. Kita juga bersyukur, kita sudah penuh dengan Roh Kudus, kita sudah siap menerima lidah-lidah api yang besar di Indonesia maupun di Cina. Tapi kalau kita teledor dengan kata-kata kita, dengan persungutan kita, tidak mau mengasihi dan mengampuni, maka kita tidak bisa terangkat ke surga waktu pengangkatan gereja Tuhan, bahkan tidak bisa masuk ke dalam surga, sebagaimana Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Karena apa? Karena tidak mengasihi, mengampuni, berarti Bapa di surga juga tidak mengasihi dan tidak mengampuni kita. Maka kita tidak bisa masuk ke surga, tidak bisa terangkat ke surga waktu pengangkatan gereja Tuhan. Memang Musa bisa masuk ke surga, bahkan Musa juga bisa datang di gunung saat Tuhan Yesus dipermuliakan di gunung. Musa dan Elia yang mendampingi Tuhan Yesus di tengah-tengahnya. Nah, tapi kalau kita tidak mengasihi, tidak mengampuni orang yang bersalah, kita tidak bisa ketemu Musa di surga. Walaupun Musa sudah salah saat membuat air keluar dari batu, tapi dia diampuni Tuhan. Karena Musa juga mengampuni orang bersalah. Tapi kalau kita hari ini, kita tidak mengampuni orang yang bersalah, Bapa di surga juga tidak mengampuni kita, sehingga kita tidak bisa masuk ke surga. Jadi kita pada hari ini yang sudah ditegur Tuhan lagi untuk mengasihi, mengampuni, saya bersyukur Tuhan juga memberikan teguran kepada Bapak Pendeta Wilson sehingga beliau rela mengampuni 3 orang yang menyakiti hatinya, ya, luar biasa, sehingga Tuhan sudah memulihkan keadaan Pak Wilson berangsur-angsur. Jadi pada malam hari ini kita bersyukur, kita terus menanti-nantikan lidah-lidah api Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa, karena di Indonesia dan di Cina sesuai penglihatan tanggal 18 Mei yang Ibu Ong Ling Ling sampaikan, yang sudah direkam, dimasukkan ke YouTube, bisa kita dengar, lihat, masih lihat lagi. Hari ini kalau belum terjadi lidah-lidah api itu menjadi besar di Indonesia, kita terus berdoa, mempersiapkan hati kita, supaya orang-orang di Indonesia juga siapkan hati, benahi hati seperti kita dalam Zoom Grace Ministry, sehingga lidah-lidah api itu bisa menjadi lebih besar di Indonesia. Kita bersyukur saat ini Tuhan juga meyakinkan kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang Tuhan akan berikan jalan keluar kepada kita. Walaupun Ayub sudah berjaga-jaga dan berdoa, tetapi dia juga akhirnya mengalami sakit yang panjang, ya. Seharusnya Ayub berdoa tidak usah mengalami sakit, karena dia juga memohon supaya jangan membawa dia ke dalam pencobaan. Tetapi Tuhan sudah izinkan Ayub mengalami pencobaan, dan Ayub mau berkata benar tentang Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan memberikan kekuatan kepada Ayub untuk bisa berkata-kata benar tentang Tuhan. Dia mencabut kembali semua perkataan-perkataan yang tidak benar tentang Tuhan, dan dia menggantikan dengan perkataan yang benar. Aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada Ayub di akhir proses pemulihannya. Ayub masih sakit, belum sembuh. Tuhan memberi kekuatan kepada Ayub untuk bisa melayani Elifas dan teman-temannya. Saat Elifas dan teman-temannya terancam murka Tuhan. Murka Tuhan kepada Elifas dan teman-temannya bukan karena mereka bersungut-sungut, bukan karena mereka bersundal dan mencobai Tuhan seperti orang Israel, tapi kesalahan Elifas dan kedua temannya
tidak berkata-kata benar tentang Tuhan seperti Ayub yang sakit-sakit berkepanjangan. Mereka sehat walafiat tapi tidak berkata-kata benar tentang Tuhan seperti Ayub, sehingga Tuhan murka kepada Elifas dan teman-temannya. Tuhan berkata, murkaku menyala terhadap engkau dan kedua sahabatmu karena kalian tidak berkata-kata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Bisa kita baca dalam Ayub 42 ayat 7 dan seterusnya. Bawalah 7 lembu jantan dan 7 domba jantan kepada hambaku Ayub, supaya ia mendoakan kamu, supaya kamu luput dari murkamu, karena hanya permintaan Ayub saja yang kudengar. Seandainya Elifas dan teman-teman mencari hamba Tuhan lain, hamba Tuhan yang sehat-sehat, yang kuat-kuat, supaya doakan mereka, Tuhan tidak meluputkan mereka dari murkanya, karena Tuhan telah mengkhususkan Ayub untuk mendoakan mereka. Walaupun Ayub masih sakit, belum mandi, masih banyak borok di tubuhnya, masih ada pakaian dengan debu abu, tapi mereka mau menghargai Ayub, menghargai pelayanan Ayub, menghargai doa Ayub. Mereka tidak meremehkan Ayub. Mereka datang membawa lembu itu dan domba itu. Mereka datang memohon Ayub, doakan kami. Dengan demikian Ayub dalam keadaan sakit tetap mau melayani mereka. Demikian juga kita bersyukur pada saat ini, ya, hamba Tuhan Ibu Ong Ling Ling masih dipakai Tuhan untuk mendoakan yang sakit-sakit. Bukan maunya Ibu Ong Ling Ling, bukan maunya orang-orang itu, tapi Tuhan yang menggerakkan orang-orang itu untuk minta didoakan oleh Ibu Ong Ling Ling. Ya, tidak usah pakai 7 domba, tidak usah pakai 7 lembu jantan. Ada darah anak domba Allah. Saat Ibu Ong Ling Ling mendoakan seorang dari antara kita, darahnya 1 tetes tercurah dari salibnya saat itu. Saat tadi Ibu Ong Ling Ling doakan, darah itu mengalir ke seluruh tubuhnya, sehingga yang didoakan tadi boleh sembuh. Inilah pelayanan yang dalam Jum Grace Ministry ini. Mungkin orang-orang lain meremehkan pelayanan di dalam Jum Grace Ministry ini. Seperti orang-orang yang mungkin meremehkan pelayanan Ayub, masih sakit-sakit, tidak mungkin bisa terkabul doanya. Tidak mungkin Ayub ini bisa melayani dengan leluasa, karena dia masih berpakaian kabung dan dengan debu abu. Tetapi Tuhan memakai Ayub untuk mendoakan Elifas dan temannya, sehingga mereka terluput dari murka Tuhan. Demikian juga Tuhan pakai Ibu Ong Ling Ling dan Bapak Ibu Gembala Sidang di Grace Ministry untuk mendoakan orang-orang sakit, terluput dari murka Tuhan dan diampuni Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Demikian juga saat itu Ayub sudah mendoakan sahabat-sahabatnya walaupun dia masih sakit, sehingga sahabat-sahabatnya terluput dari murka Tuhan. Maka mendadak Elohim Israel memulihkan keadaan Ayub, ganti kerugiannya 2 kali lipat. Demikian juga kita pada malam hari ini, jikalau kita sedang sakit, janganlah kita minta terus didoakan. Kita juga mau doakan orang-orang lain yang tidak berkata benar tentang dikau. Ya Bapak, ya seperti Elifas dan teman-teman, sehingga Tuhan murka kepada mereka. Ampuni mereka, berkati mereka, sadarkan, insafkan mereka bertobat, sehingga mereka bertobat, terluput dari murka Tuhan, dan akhirnya Tuhan juga sembuhkan kita dan ganti kerugian kita 2 kali lipat, seperti yang Tuhan gantikan kerugian Ayub 2 kali lipat. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua di dalam pencobaan yang kita alami. Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Ayub diberi kekuatan untuk menanggungnya. Saat disuruh istrinya untuk mengutuki Tuhan supaya mati, Ayub tetap tidak mau mengutuki Tuhan. Ayub tetap yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Dan pada saat dia dipersalahkan juga oleh teman-teman diskusinya, Ayub tetap yakin Tuhan punya rencana yang tidak gagal. Demikian juga kita saat kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang mungkin sangat menyakiti dan mengecewakan hati kita, karena itu yang Tuhan izinkan sesuai firman-Nya. Kalau kita mengikuti Bapak Yesus,
kita bukan saja menyangkal diri memikul salib, tapi kita juga rela disalibkan pada salib yang kita pikul itu, supaya kita disalibkan oleh orang-orang yang mengatai, yang mengolok kita, yang mencaci kita, seperti Bapak Yesus rela dicaci, diolok, diejek, diludahi, dicambuk, ya, supaya api Roh Kudus bakar matikan kedagingan kita. Saya bersyukur pada waktu yang lalu, sebelum saya kenal Ibu Ong Ling Ling, Ibu rohani saya juga pernah datang di rumah saya mendoakan seorang gembala sidang. Saat gembala sidang ini didoakan, Tuhan perlihatkan dia sedang memikul salib yang besar. Dan pada saat dia memikul salib itu, dia tidak kuat memikulnya. Lalu akibatnya dia tidak kuat lagi. Tuhan perlihatkan ada sosok yang berjubah putih ikut memegang ujung salib itu, seperti Simon orang Kirene ikut memikul salib Bapak Gembala itu. Dan setelah itu Bapak Gembala bisa siap menerima kenyataannya, di mana anaknya digugat cerai oleh menantunya, karena anaknya memang punya kesalahan, dan kesalahan anaknya tidak bisa diampuni oleh istri anaknya itu, sehingga tega untuk menggugat cerai. Sebagai seorang gembala sidang, dia sangat malu bagaimana dia harus menasihati jemaat supaya tidak bercerai, tapi anaknya sendiri digugat cerai, sehingga Tuhan perlihatkan dia harus memikul salib yang besar itu. Tapi bukan saja dipikul salib itu, dia harus disalibkan pada salib itu saat terjadi gugatan cerai dan anaknya jadi cerai. Dan api Roh Kudus bakar matikan kedagingannya, sehingga dia bisa mengampuni menantunya yang telah menggugat cerai anaknya. Kita juga pada malam hari ini, mungkin kita mengalami sedang disalibkan kedagingan kita oleh istri kita yang masih kedagingan, suami kita masih kedagingan, anak menantu mertua kita yang masih kedagingan. Relakan mereka menyalibkan kita, agar api Roh Kudus membakar matikan perbuatan daging kita, sehingga kita bisa hidup oleh Roh Kudus, membenahi diri kita, hati kita siap menerima lidah-lidah api Roh Kudus yang Tuhan sudah siapkan untuk Indonesia dan Cina ini. Jadi pada malam hari ini Tuhan berbicara kepada kita, bukan kepada mempelai-mempelai yang bodoh. Tuhan berbicara kepada mempelai-mempelai yang bijaksana, yang punya minyak pada buli-buli, yang punya minyak pada pelita masing-masing, sehingga pelita kita masih menyala sampai saat ini. Kita terus memperhatikan firman Tuhan, kita merenungkan siang dan malam, kita menanam dan menyiram, sehingga Bapa memberi pertumbuhan 100 kali lipat. Sebagaimana jemaat di Korintus dulu, Rasul Paulus sudah rajin menanamnya, tetapi mereka belum bisa menyiramnya sendiri seperti kita, sehingga Bapak Yesus mengutus Apolos untuk datang menyiram, sehingga apa yang ditanam oleh Rasul Paulus tidak mati, tapi bisa disiram oleh Apolos sehingga memberi pertumbuhan. Tapi jemaat Korintus salah paham. Ada yang lebih suka pelayanan Paulus, ada yang lebih suka pelayanan Apolos, sehingga Rasul Paulus menasihati, yang penting bukan yang menanam, yang penting bukan menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Oleh sebab itu, siapapun yang telah menanam dan menyiram firman yang ada dalam hati kita, kita menghargai 2 kali lipat, dan kita terus berhubungan dengan Roh Kudus, dengan aliran air hidup yang memberi pertumbuhan kepada firman yang sudah ditanam dan disiram oleh Ibu Ong Ling Ling maupun Bapak Pendeta Wilson dulu, maupun yang saya sampaikan saat ini. Yang penting Allah yang memberikan pertumbuhan, bukan saya, bukan Ibu Ong Ling atau Pak Wilson. Sehingga ketika Allah memberikan pertumbuhan, menghasilkan buah 100 kali lipat. Jadi kita bersyukur pada malam hari ini, kita izinkan kuat kuasa Roh Kudus bekerja, aliran-aliran air hidup terus mengalir dari dalam hati kita untuk menyiram apa yang sudah ditanam, ya, apa yang sudah disiram. Kita terus membenahi hati kita, membenahi
hati kita, mempersiapkan hati kita seperti para rasul dan Bunda Maria 10 hari mempersiapkan hati untuk menerima Roh Kudus dicurahkan setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Marilah kita mempersiapkan hati kita mulai hari ini. Setelah firman Tuhan ini ditanam dan disiram, kita menantikan 10 hari apa yang akan terjadi, 40 hari apa yang akan terjadi. Karena setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ada kegiatan-kegiatannya selama 40 hari. Demikian juga kita menantikan 40 hari akan terjadi apa setelah kita tanam dan siram firman Tuhan pada malam hari ini. Kita menjauhi berhala, kita menjauhi semua yang bukan dari Tuhan, karena yang bukan dari Tuhan itu adalah berhala-berhala yang membuat habis waktu kita untuk menggunakan waktu untuk hal-hal di luar hubungan dengan Tuhan, itu termasuk berhala. Jadi kita bersyukur waktu yang kita gunakan saat ini sampai penutup Zoom Grace Ministry, kita tidak gunakan untuk berhala, tapi kita gunakan untuk hubungan kita dengan Tuhan semakin erat, sehingga kita dapat terus dikhususkan oleh Roh Kudus untuk tugas yang Roh Kudus berikan kepada kita pada 10 hari ke depan, 20 hari ke depan, 30 hari ke depan, 40 hari ke depan, khususnya rombongan yang akan berangkat ke tanah perjanjian akan mengalami mujizat di sana. Walaupun masih ada perang Israel dan Hamas, kita yakin dan percaya Tuhan yang akan memberangkatkan Ibu Lingling dan rombongan akan mendamaikan Israel dan Hamas oleh darah anak domba Allah yang tercurah bagi mereka yang berperang di sana. Kita bersyukur pada malam hari ini kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendoakan kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum saya kembalikan pada Ibu Mingling, saya ingin kita berkata-kata benar tentang Tuhan seperti Ayub. Aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Aku tahu ya Tuhan. Aku tahu ya Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan. Tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Aku tahu ya Tuhan. Benar Bapak Yesus, rencanamu tidak gagal. Sudah terlaksana saat awal Zoom sampai saat ini. Firman-Mu telah datang melaksanakan kehendak-Mu Tuhan, dan rencanamu tidak gagal. Setelah 10 hari kami dengar firman-Mu, 20 hari, 30 hari, 40 hari dan seterusnya, rencanamu tidak gagal. Sebab itu seperti hamba-Mu Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya agar terluput daripada murka-Mu, kami juga doakan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang dekat dan yang jauh, tetangga semua RT dalam satu RW dengan kami, yang tidak berkata-kata benar tentang Dikau seperti hamba-Mu Ayub, sehingga Bapa sangat murka kepada mereka dan berencana untuk melakukan aniaya kepada mereka dalam murka-Mu yang menyala-nyala. Ampuni mereka, berkati mereka, goncangkan organ tubuh jiwa roh mereka, gelisahkan hati mereka, datangkan duka cita yang membawa kepada pertobatan, sunat hati dan telinga mereka, agar tidak mengeraskan hati saat mendengarkan suara Roh Kudus-Mu, sehingga mereka terluput daripada murka-Mu oleh darah anak domba-Mu Bapa Yesus Kristus, sehingga mendadak Bapa pulihkan keadaan kami dan ganti kerugian kami 2 kali lipat, seperti yang Bapa lakukan pada hamba-Mu Ayub setelah
Ia mendoakan sahabat-sahabatnya terluput daripada murka-Mu. Terima kasih Bapak Yesus Kristus. Kami memuji firman-Mu yang telah datang melaksanakan kehendak-Mu pada kami, sehingga kami terus berhati-hati, berjaga-jaga, sehingga gagah perkasa tidak jatuh dalam pencobaan. Dan apabila kami jatuh dalam pencobaan, kami menganggap itu suatu kebahagiaan, sehingga ketekunan kami dalam pencobaan menghasilkan buah yang matang. Kami terus membenahi hati kami, membenahi diri kami Tuhan, keluarga kami, sehingga siap menerima lidah-lidah api Roh Kudus yang akan menyala lebih besar di Indonesia dan China sesuai pesan-Mu tanggal 18 Mei. Dalam nama Bapa Yesus kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kami tanam dan kami siram, dan kami siap menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu yang akan mendoakan penutup dan berkat. Haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Mingling. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Dr. Habeldun, atas doanya, pelayanannya, dan taburan firman Tuhannya yang luar biasa. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati Pak Habeldun, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, saya persilakan Ibu Gembala Febenini yang berdoa buat firman dan doa berkat ya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Nikmati lawatan Tuhan dengan kasih karunia-Nya, memberikan berkat ilahi atas kita sekalian. Terima kasih yang maha besar Bapa kami di dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, sebelum kami naikkan doa syukur kami kepadamu, ampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami, Tuhan. Agar kami layak dan berkenan untuk mendapatkan anugerah, oh Tuhan, keselamatan, perlindungan, dan oh Tuhan, berkat-berkat permanen dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Bapak Dr. Habeldun yang sudah Tuhan percayakan, menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan dan menjabarkan isi firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadikan pelajaran yang berharga bagi setiap kehidupan kami, agar kami boleh mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami tidak terkena murka, agar kami mendapatkan kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih, ajarkan kami taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Dengar-dengaran dengan menurut dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Baik bagi saudara-saudara kami yang mendengar pada malam hari ini, Tuhan, kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami mau terima di dalam isi hati kami masing-masing. Biar ada, oh Tuhan, bertumbuh rohani kami dan berbuah-buah. Oh Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan senantiasa hamba-Mu Bapak Habeldun, Tuhan, bersama Ibu. Oh Tuhan, juga kami serahkan anak-anak semua, menantu dan cucu-cucu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai hamba-Mu, semakin bertambah-tambah pengurapan dan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, profesi seorang dokter Tuhan pakai dengan urapan dan hikmat-Mu untuk menolong banyak pasien. Oh Tuhan, sehingga mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Cik Lingling, Tuhan, yang sudah Tuhan percayakan untuk mengembalakan pelayanan di Grace Ministry, baik onsite maupun Zoom. Oh Tuhan, pelayanan keluar kota sampai di daerah Surabaya dan sekitarnya.
Tuhan berkati kuasa-Mu mengcover hamba-Mu. Pelayanan-pelayanan terus Tuhan Kau bekerja dengan sempurna. Dengan begitu dahsyatnya. Lewat pelayanan hamba-Mu Cik Ling-Ling. Doa-doa nubuatan, pesan-pesan Tuhan. Baik firman Tuhan yang Tuhan percayakan. Tuhan untuk disampaikan. Tuhan pakai semakin bertambah-tambah hikmat dan pengurapan dari kuasa otoritas yang tertinggi. Yaitu Yesus Kristus di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati suaminya, yaitu Tuhan kami serahkan Bapak Halim. Kami juga berdoa untuk anak-anak, semua menantunya, semua cucu-cucunya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan kami bawa dalam doa untuk baksos Tuhan yang sudah akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini. Tuhan berkati sponsor donatur, berkati juga Tuhan, haleluya, yang sudah berkorban, yang sudah berjerih lelah. Tuhan berkati mereka yang akan ikut bersama-sama hamba-Mu Cik Ling-Ling untuk melaksanakan bakti sosial nanti. Tuhan Engkau tolong berikan mereka selalu sukacita, kekuatan, kesehatan, supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau cukupkan semuanya. Kami serahkan oh Tuhan tempat untuk menara doa, kami doakan supaya segera akan dipakainya. Tuhan hadirat Tuhan ada di dalam gedung yang sudah Tuhan persiapkan untuk oh Tuhan haleluya menampung anak-anak Tuhan yang akan ikut bersama-sama berdoa di dalam gedung oh Tuhan menara doa itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa berkati dana yang dibutuhkan untuk melengkapi pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk kebutuhan-kebutuhan operasionalnya. Tuhan kami serahkan, oh Tuhan cukupkan, Tuhan berkati semua jemaat Zoom, supaya mereka suka berbagi, suka berkorban, suka menolong, suka memberikan yang terbaik apa yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur, kami akan tuai Tuhan. Oh haleluya, kalau kami menabur banyak, kami akan menuai banyak. Kalau kami menabur sedikit, kami juga akan menerima sedikit. Itulah sebabnya berikan kami iman yang besar untuk kami terus melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sisipkan dalam doa untuk hamba-Mu Cik Ling-Ling. Tuhan yang sebentar akan melanjutkan pelayanan sampai pada selesainya. Setelah itu nanti beliau boleh beristirahat malam ini karena besok pagi harus ada Tuhan, karena ada pelayanan pekerjaan Tuhan ke Nganjuk. Tuhan baik kami doakan anak-anak Tuhan yang akan mendampingi menyertai pelayanan hamba-Mu, berikan mereka sukacita, ada kebersamaan untuk saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan dengan tujuan untuk saling membangun dan menguatkan dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila ada kuasa-kuasa setan iblis, roh-roh jahat, roh-roh kedagingan, roh-roh negatif yang mempengaruhi hati pikiran kami, yang mengacaukan situasi kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah kuasa-Mu Tuhan, dengan kekuatan supranatural Tuhan, bekerja dengan sempurna. Memberkati hamba-Mu Cik Ling-Ling beserta seluruh jemaat yang dilayani, beserta hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Juga kami doakan untuk co-host, Tuhan berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati profesinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Tuhan izinkan kami mengangkat tangan kami, Tuhan turun tangan memberkati kami sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan yang disertakan dengan kekuatan kuasa-Nya, mencurahkan berkat kasih karunia-Nya itu damai sejahtera, ketenangan, oh Tuhan, kenyamanan, kenikmatan, kepuasan, dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feben ini atas doanya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai
dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Terpujilah nama Tuhan, Cik. Tuhan berkati juga. Semangat, sehat, sukacita. Ya, sama-sama Ibu, Tuhan berkat. Ada yang mungkin dipakai Tuhan, pesan-pesan Tuhan bisa disampaikan, ada? Ibu Grace Lumampau. Baik, selamat malam, Salam. Saya Ya, di tengah menyampaikan firman Tuhan. Pak Dokter ada tutupan pelangi di atas kepalanya. Dan tiba-tiba kita semua juga tertutup dengan pelangi tersebut. Tuhan beritahu bahwa ada janji-janji Tuhan yang layak kita miliki. Sebabnya biar masing-masing kita membenar diri dengan segala baik, supaya hidup kita akan jadi sama seperti yang Kristus perbuat di tengah dunia yang kacau dan bengkok ini, kata Tuhan. Di tengah kita sama-sama berdoa dan dipimpin oleh Ibu hamba Tuhan Feben ini, Roh Tuhan berkata, kau tetap meyakini doamu, dan semua doa yang kita panjatkan itu bagaikan dupa, dan kemudian kelihatan asap putih naik lurus ke atas dan membumbung semakin ke atas. Tuhan mau supaya doa-doa kita didasari dengan hati yang tulus, motivasi, kebenaran, kesucian, dan kekudusan, supaya tidak ada penghalang lagi, karena kuasa Tuhan semakin bekerja dahsyat. Oleh karena itu, di Grace Ministry Zoom, Tuhan ingatkan, jangan lupa tentang kasih Tuhan. Kasihku akan mengikat engkau untuk tidak lepas dari janji dan kebenaran Allah. Jadi kasih Kristus, kasih yang menghubung kita kekal selama-lamanya bersama Tuhan. Orang-orang yang berontak, orang-orang yang tidak suka dengan Grace Ministry Zoom, anggaplah mereka tidak sevisi, tetapi kita tetap mendoakan supaya jangan Tuhan murka bagi mereka. Ada juga satu bola dunia yang Tuhan perlihatkan dan setengahnya sudah merah sekali. Hampir-hampir mau terbakar sudah, tapi belum, baru sebagian yang terbakar. Tuhan beritahu bahwa dunia ini akan Tuhan lenyapkan dan semua anasir akan terbakar lalu cair. Tapi waktu Tuhan belum sampai seluruhnya. Sebabnya kita yang hidup sekarang ini, kita tidak bisa menghentikan acara Tuhan di bumi ini. Namun yang Tuhan mau supaya kita mempersiapkan diri, supaya apabila Tuhan datang, kita siap mengelulukan Dia. Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memakai hambanya Ibu Grace Lumampau menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya, berarti Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Saudara dengar baik-baik pesan Tuhan, simpan dalam hati. Dan ketika hal itu terjadi, biarlah kita termasuk yang berkemenangan. Dan kita termasuk yang bisa naik dan naik. Menyambut kehadirannya yang kedua kali. Ya. Terima kasih kepada hambanya, Ibu Grace Lumampau. Sama-sama Ibu, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Grace Lumampau, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ada lagi yang ada pesan-pesan Tuhan bisa disampaikan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya.